Halo bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ucon. Sini saya akan memberikan sedikit ilmu yang saya miliki mengenai cara membuat aplikasi Android. Ya, sebelumnya mohon maaf bila ilmu saya menyesatkan. Jika ada yang menyesatkan, komen aja videonya, terus nanti saya akan koreksi. Karena ya saya juga masih belajar, ya sama-sama belajar lah. Oke, ini video pertama ini mengenai basic membuat aplikasi Android. Basic ini maksudnya menjelaskan bagaimana cara instalasi, terus apa aja yang dibutuhkan, terus ya mengenai seputaran tentang Android Studio. Ya, Android Studio. Jadi melihat fitur-fitur apa saja sih yang ada di Android Studio. Oke, langsung aja. Nah, yang dibutuhkan pertama jelas Android Studio plus SDK. SDK itu Software Development Kit Android. Jelas ya Android. Masa iOS. Oke, Java SE Standard Edition Development Kit. Ya, jadi yang Standard Edition. Terus jangan lupa komputer. Kalau nggak punya komputer, gimana ya? Pinjem lah. Pinjem tetangga, pinjem saudara. Terserah lah, pinjem mana aja bisa. Ya, nanti kita akan bahas minimum requirement-nya. Terus jomblo. Nggak harus jomblo kok buat ngikutin tutorial ini. Santai. Next saja. Nah, selanjutnya download semuanya Android Studio plus SDK di URL ini dan JDK atau Java Development Kit di sini. Ini dia websitenya Android Studio. Nah, untuk download langsung aja download di sini. Ada 4 paket ya. Paket Android Studio IDE, SDK Tools, 6.0 Marshmallow Platform ya, terbaru ya berarti ini. Terus sama emulatornya dari si Marshmallow. Ini yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Ini fitur-fitur utamanya. Terus, nah ini dia yang penting, system requirement. Kita baca yang Windows ya, soalnya saya pakai yang Windows. Mac OS pun juga pakai, ada. Tapi mungkin kebanyakan menggunakan Windows, jadi bahas Windows saja. Kurang lebih sama kok. Ya, untuk yang Windows, Microsoft Windows 8, 7, Vista dan lain-lain. Nah, Vista kayaknya udah gak ada yang pakai ya. Oke, next langsung. RAM 2GB minimum, 4GB RAM recommended. Ya, memang aplikasi ini tuh butuh banget yang namanya RAM. Saya pernah menggunakan itu paling pol yang 64 bit itu hingga makan 2GB. Ya, selanjutnya hard disk space 400 MB ya, mungkin ini cukup. Terus at least 1GB for Android SDK. Nah, SDK ini perlu space yang lebih gede. Sepertinya 1GB kurang. Kalau bisa lebih dari itu. Ini saya contohkan SDK saya, filenya hingga 21GB. Ya, ini udah beberapa kali update. Terus versi-versi Android sebelum-sebelumnya juga masih ada, nggak saya hapus. Jadi ya, nah ini dia SDK Manager. Nanti bisa dibuka. Kalau udah download, bukanya di sini SDK Manager.executable, dijalankan aja, keluarnya nanti ini. Nah, ini beberapa yang udah install. Padahal saya nggak install semuanya, nggak semua diinstal, tapi filenya tetap gede. Jadi kalau bisa kasih kapasitas yang gede, mungkin kira-kira lebih dari 21GB ya. Ya, buat jaga-jaga aja. Terus selanjutnya minimum screen resolution. Nah, ini Java Development Kit. Perlu. Terus optional for accelerated emulator. Nah, ini untuk pengguna prosesor Intel, dia ada seperti mungkin
software atau driver yang diinstal di komputer. Intinya bisa membuat yang menggunakan prosesor Intel itu lebih cepat waktu jalanin emulator. Oke, ini kurang lebih sama Linux. Nggak pakai Linux, nggak pernah nyoba. Terus, nah ini yang di sisi paling bawah sini ada kalau mau download SDK Tools Only. Nah ini mau download SDK-nya aja bisa download ini. Filenya cukup gede. Nah ini kalau yang Android Studio Package. Nah yang awal ini dia bakal download semuanya sama kayak yang hijau di atas, yang tombol hijau-hijau, download Android Studio for Windows itu sama aja. Nah kalau yang bawah itu cuma download IDE-nya aja, jadi cuma download aplikasi Android Studio-nya aja, Android Studio yang buat ngedit-ngedit nanti codingannya. Ya kurang lebih seperti itu. Terus download Java SE, ini Java SD yang JDK, NetBeans ini IDE-nya buat Java, jadi nggak usah, JDK-nya aja. Setelah diklik nanti pilih, nah ini banyak operating system, download operating system yang sesuai. Nah saya menggunakan 64 bit, bisa dilihat 64 bit operating system, jadi download yang x64. Kalau misalkan pakai yang 32 bit berarti download yang x86. Oke, ya sepertinya itu aja download. Kalau udah selesai download terus diinstal. Nah setelah install yang penting tuh ya pilih lokasi yang sesuai. Jadi diinstal nanti pasti ada suruh milih lokasi. Nah saya perlihatkan. Nah ini install version ini akan muncul kalau misalkan kalian udah pernah install. Karena saya udah pernah install jadi keluar seperti ini. Saya uncentang aja, next, next aja. Nah ini pilihannya Android Studio, SDK. Kalau itu yang satu paket sama SDK ada pilihan dia menginstal SDK sama virtual device. Virtual device itu untuk emulatornya. Next aja, license agreement. Kalau kuat baca aja. Kalau nggak agree aja. Nah ini dia, pilih lokasi yang sesuai. Nah lokasi penginstalan untuk Android Studio di C nggak apa-apa, tapi kalau misalkan tempat lain juga nggak apa-apa. Pokoknya space-nya ada 500 MB. Nah kalau SDK ini lebih baik jangan di C, karena biasanya kan C itu tempat file system, jadi tempat lain yang drive lain yang kosong ya. Kalau misalkan cuma ada drive C aja ya mau gimana lagi ya, tapi lebih baik di tempat lain aja karena filenya nanti bisa gede kayak tadi. Nah ini aja udah nggak konsisten ya, tadi di awal di websitenya bilang 1 GB, di sini bilangnya 3,2, nggak konsisten tadi. Ya selanjutnya next aja karena saya udah install jadi nggak perlu. Terus sama versi Java ini bentar, untuk yang JDK install aja, next aja, default aja. Nah selanjutnya untuk masalah JDK, Java Development Kit, kalau sudah install buka CMD ya. Tadi pasti sih kita kalau yang tadi mengikuti link yang tadi pasti terbaru, tapi ini sekalian ngecek apakah udah terinstall apa belum. Biasanya sih kalau yang awal-awal nggak keluar seperti ini karena path filenya belum disetting, tapi kalau udah keluar bisa keluar seperti ini, misalkan Java C, Java compiler. Nah biasanya kalau udah keinstall dia bakal keluar seperti ini. Nah setelah setelah set environment variable itu untuk ngeset path dari Java-nya ya, klik advanced system setting tadi,
terus akan keluar ini system property, environment variables. Nah, ini cari variabel path. Nah, ini ya, path. Lalu arahkan ke default bin dari Java. Nah, ini saya contohkan program file, klik terus cari Java. Nah, ini cari yang SJDK terus bin, lalu copy aja ini path filenya, copy, close. Nah, untuk memisahkan sama yang sebelumnya kasih titik koma terus paste aja. Nah, kalau udah oke, terus keluar dan coba lagi CMD yang tadi. Tapi biasanya sih perlu restart dulu ya untuk biar settingan ini bisa berjalan di sistem. Ya, seperti karena saya udah setting, jadi nggak usah, saya close aja. Oke. Selanjutnya, mengenal Android Studio. Jika sudah selesai, jalankan Android Studio-nya. Oke, kurang lebih nanti keluar seperti ini, tapi biasanya temanya masih yang putih ya. Langsung aja buat start a new Android Studio project. Application name, tulis nama aplikasi, bisa buat tutorial. Nah, ini untuk company domain ini maksudnya dia sama kayak alamat website ya, contohnya. Jadi kayak misalkan google.com, youtube.com dan lain sebagainya. Nah, ini saya contohkan dengan tutorial.ucon.com. Nah, ini domain ini nggak ada, tapi sebaiknya ada sih nanti kalau misalkan udah dipublish. Karena berhubung ini hanya tutorial buat belajar aja ya, pakai ini aja. Terus next, nah ini ada pilihan device mau mana aja yang mau di develop, phone dan pilih phone and tablet. Nah, ini minimum SDK ini dia mau SDK mana yang mau disupport sama aplikasimu. Misalkan aplikasimu nggak mau buat ICS ke bawah. Nah, jadi untuk versi Android ICS ke bawah dia nggak bakal bisa diinstal. Sedangkan untuk ICS ke atas bisa, karena minimalnya ICS atau es krim sandwich. Next saja. Ini preset apa ya? Activity awal dari Android Studio ini secara default udah dibuatin otomatis, tapi lebih baik kita belajar dari awal aja, buat dari nol. Kalau misalkan ini lebih tepatnya buat mempercepat sih ya, biar lebih ngerti aja, langsung pakai add no activity, nanti nambah dikit-dikit. Oke, kalau udah finish, dia bakal load komponen. Nah, ya ini udah muncul Android Studio-nya. Dan untuk melihat project, nah di sini ada tab kecil, klik yang project. Nah, ini bakal ngeluarin struktur folder dari project yang dibuat. Nah, ada tampilannya, bisa untuk default awal mungkin keluarnya seperti ini, Android. Jadi struktur untuk project Android. Nah, kalau misalkan mau melihat yang real di Explorer, jadi benar-benar sama yang disimpan di Windows Explorer. Nah, buka di project. Nah, ini akan terlihat path file di mana menyimpan projectnya. Terus buka app, build, bukan build, salah, search, terus yang main, press Java. Nah, jadi yang Java ini dia bakal nyimpen file-file yang file-file.java. Nah, kalau res ini resource, jadi seperti PNG itu gambar. Ini kan
uh, icon dari default dari aplikasi, terus nyimpen .xml. .xml ini nanti fungsinya buat desain UI, bisa terus struktur apa ini namanya, untuk nyimpen string, terus ngatur style atau tema dari aplikasi. Nah, jadi yang terutama yang penting sih dua itu. Terus sama Android Manifest, kita buka aja isinya apa. Nah, ini untuk mendeklarasikan aplikasinya ya. Ya, sepertinya itu. Lalu selanjutnya build. Nah, di sini bisa setting, contohnya compiled SDK, build tools. Nah, terus ini minimum SDK version. Kalau tadi kan awal ada milih SDK version berapa, nah bisa diganti di sini juga. Terus target SDK version, target di mana aplikasi mau diinstal. Terus ini library lain yang mau digunakan pada aplikasi. Nah, itu next aja ya. Lalu selanjutnya, oh ya, dua ini penting ya menurut saya. Pertama, SDK Manager. Nah, SDK Manager ini sama, dia bakal ngeluarin software development kit dari Android. Misalkan contoh ini Android yang udah diinstal, ya Android berapa aja yang udah diinstal, platformnya, API level dan lain sebagainya. Terus ini SDK tool, misal aplikasi mau menggunakan Google Play Service, nah maka harus install di SDK-nya dan lain sebagainya. Nah, ini tampilan versi yang ada di Android Studio. Kalau misalkan mau ngeluarin sama kayak awal tadi, standalone SDK Manager. Jadi ini bakal ngeluarin aplikasinya SDK Manager. Nah, ini dia, persis sama kayak yang tadi awal. Oke, close saja. Nah, selanjutnya ini Android Monitor. Oh, udah terlaunch. Nah ya, Android Device Monitor ini fungsinya dia bakal memonitor apa ya, melihat aktivitas apa aja yang ada di device, di handphone atau di emulator. Ya, jadi biasanya di sini nanti keluar device-nya. Nah, ini device-nya apa? Misalkan HP yang digunakan Samsung bla bla bla. Nah, ini nanti keluar Samsung bla bla bla. Nah, terus klik yang tab Locket. Nah, ini bakal keluar aktivitas apa saja. Nah, ini bisa difilter. Jadi misalkan untuk memfilter, jadi yang keluar itu hanya aktivitas dari aplikasi yang sedang dibuat. Ya, nanti selanjutnya akan saya contohkan, tidak di tutorial kali ini. Ya, ini hanya perkenalan aja. Nah, terus ini bisa mengeluarkan debug, info, warm, error, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya yang penting itu. Terus selanjutnya setting. Nah, untuk tema. Nah, ini saya favoritnya sih temanya Dracula ya. Jadi yang lainnya hitam, tulisannya berwarna. Biasanya defaultnya itu kalau nggak Windows atau IntelliJ, ya apalah itu. Nah, misalkan kita set ke Windows, dia bakal balik ke tema Windows. Ya, karena saya suka tema yang hitam, jadi tema ini aja. Selanjutnya buka di project structure. Nah, di sini juga menurut saya hal yang penting juga. Jadi struktur dari project ada di sini. SDK location, lokasi di mana SDK terinstall. JDK location di mana JDK terinstall. Nah,
terus ini project, skip aja. Nah ini buat menggunakan layanan-layanan milik Google ya, jadi advertise, analytics, authentication, Google sign in, cloud, terus notifikasi. Nah selanjutnya app. Nah ini ada properties-nya, compile SDK version, dimana SDK versi berapa untuk compile, terus build-nya itu build tools versi berapa, ada di sini juga. Sign in ini fungsinya nanti sih buat dia untuk dipublish. Ini sama konfigurasi versioning Android-nya ya, ada version code sama version name. Ya nanti kalau udah dipublish setting di situ. Build types ya, ini ada dua, debug sama release. Jadi kalau misalkan untuk ngetes-ngetes doang ya pakai yang debug, nanti release pakai yang release kalau udah selesai aplikasinya. Dependency ini dia untuk import library, mungkin .jar dan lain sebagainya. Jadi library itu biasanya tambahan ya, tambahan-tambahan. Misalkan contoh ini menggunakan app compat ini compatibility, jadi ada fitur baru yang ada di versi Android baru yang bisa dijalankan di versi Android lama. Jadi misalkan ini diinstal di Marshmallow, ada fitur apalah, misal fitur X. Nah fitur X tersebut bisa jalan di Android sebelumnya. Ya itu aja. Terus untuk ngerun aplikasi biasanya klik di sini run, bakal langsung run di device, bisa di emulator, bisa di device ya. Sepertinya segitu dulu sharing ilmu saya. Untuk tutorial selanjutnya mungkin lebih ke ngodingnya ya, ngoding. Nanti kita bakal sering-sering melihat coding-coding seperti ini, baik di XML maupun di Java. Oke. Sekian dari tutorial ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Untuk ingin menanyakan sesuatu bisa komen. Kalau ada kalau ada ada yang perlu dikoreksi, bisa komen juga, nanti saya koreksi di video berikutnya. Oke, sekian dulu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.